Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua, jua-jua ahoy yahu. Jumpa kembali dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini, Tribuners dan Sobat BMKG. Kalau saya sebut Sobat BMKG, sudah tahu nih siapa tamu yang hadir di Studio 1 Tribun Medan. Beliau adalah Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dr. A. Fahri Rajab SSI MS. Bang Fahri, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini udah pernah ke Medan, Bang, sebelumnya? Udah, ini udah kesekian kalinya lah. Jadi, ke Medan. Tribuners kalau di Medan ini susah nyebut bapak dia. Jadi Bang dia semuanya. No problem. Jadi Tribuners, BMKG tengah ada gawean besar di Sumatera Utara. Tentu Tribuners dan Sobat BMKG sudah tahu apa sih kerjaannya teman-teman di BMKG. Tentu kan akrab sekali kita selama ini bahwa informasi-informasi cuaca, peringatan dini gempa, tsunami, itu biasanya tuh update tuh Pak di Twitter, di Facebook, di Instagram. Ketika ada informasi-informasi itu, BMKG itu menjadi rujukan. Betul. Sebagai informasi terkini lah yang kemudian bisa dipercaya oleh masyarakat. Betul. Sepanjang ini kan makin banyak tuh Pak. Bencana makin sering, mau gempa, hujan, longsor segala macam tuh. Maka BMKG kan hari ini menjadi rujukan. Betul. Tapi rupanya Tribuners, BMKG itu luas kok cakupan layanannya Pak ya. Nah, selama ini kita taunya itu Pak Fahri. Nanti mungkin Pak Fahri harus jelasin nih ke Tribuners dan Sobat BMKG apa aja sih kemudian, apakah cuma cuaca dan peringatan dini gempa dan tsunami, lalu apalagi sih yang ada di dalam program layanan BMKG sendiri. Silakan Pak Fahri. Ya, terima kasih Bang Iin. Ini kayaknya kalau manggil Bang enak ya? Enak. Nah, iya. Jadi kita saya manggilnya Bang aja. Jadi betul Bang Iin, memang di BMKG selama ini kita banyak aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi-potensi cuaca iklim yang dapat mengakibatkan bencana. Jadi banyak informasi kita yang di sektor kebencanaan. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009, BMKG itu sektor layanannya banyak. Ada 14 sektor yang kami layani, dari mulai sektor pariwisata, kesehatan, energi, hankam gitu ya, pertanian, perkebunan, dan juga yang sudah lama kami layani sektor transportasi, betul. Di transportasi udara laut, darat gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk dukungan BMKG kepada berbagai sektor, yaitu memberikan layanan sektoral yang spesifik. Misalnya informasi cuaca untuk pertandingan sepak bola, nah, itu ada, kita bisa siapin gitu kan. Kayak kemarin ini persiapan PON nih. Sebentar lagi di Medan kan jadi tuan rumah PON. Sumut Aceh ya. Maka BMKG juga akan andil di situ, memberi informasi terkini. Betul. Informasi khusus untuk venue-venue PON. Itu ada. Kita bisa siapkan. Siap. Kemudian informasi cuaca kayak beberapa waktu lalu di Danau Toba ada Aquabike sama F1 Powerboat. Ya. Itu kami berikan informasi cuaca khusus untuk itu. Jadi Bang Fahri, teman-teman BMKG itu juga mobile ya, memberikan informasi terkini terkait event daerah. Betul. Jadi kami tersebar di seluruh Indonesia. Ada kantor-kantor kami di seluruh provinsi ada. Nah, itu mereka lah yang punya tanggung jawab untuk memberikan layanan di provinsi masing-masing. Termasuk di Sumatera Utara. Nah, tadi menarik tuh. Ada layanan terkait perkebunan, terkait pertanian. Ini kan Tribuners dan Sobat BMKG ini, Sumut tuh punya beberapa lumbung perkebunan, Bang Fahri. Mau perkebunan kelapa sawit atau kita pertanian deh, di daerah Tanah Karo sana punya banyak masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. BMKG tuh bisa kasih informasi sebenarnya kan terkait apa aja sih sebenarnya yang mungkin terkait saya mau nanam wortel misalnya. Apa hubungan saya dengan prediksinya BMKG kira-kira? Ya, betul Bang, ini menarik Bang. Jadi kalau kami ibaratkan tugas kami di BMKG ini mencoba menerjemahkan fenomena langit menjadi informasi di atau permukaan bumi yang siap pakai gitu kan.
contoh untuk sektor pertanian tadi, misalnya tadi Abang sebutkan petani wortel gitu ya. Kami kan bisa membuat prediksi hujan sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, bahkan sampai 6 bulan ke depan. Kami ada bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, contohnya misalnya menghasilkan yang namanya kalender tanam. Kapan sih waktu paling baik untuk menanam? Nah, itu juga ada, karena kan pasti faktor suhu, curah hujan itu kan penting ya untuk menentukan kapan tanam gitu kan. Kapan panen kita udah tahu tuh Pak. Betul. Jangan sampai hari ini nanam besok dihantemin hujan tinggi, curah hujan kan gitu ya Pak. Betul. Nah, itu udah sangat spesifik informasinya. Itu sektoral, karena tentu kebutuhan informasi cuaca dan iklim untuk petani cabai beda dengan kebutuhan cuaca dan iklim di perkebunan sawit gitu kan. Nah, ini kebutuhan informasi yang diberikan juga akan beda nantinya. Betul. Nah, itulah perlunya kami ngobrol sama stakeholder. Anda butuhnya yang seperti apa sih gitu kan. Biasanya kami ketemu forum, pertemuan dengan para pemangku kepentingan, kami tangkap kebutuhannya, kemudian kami terjemahkan menjadi produk layanan. Produk layanan spesifik. Lah kalau untuk di Sumatera Utara nih Bang Farid, berarti tuh petani, koperasi atau apa tuh bisa minta langsung, atau bagaimana caranya mereka bisa dapat misalnya tadi informasi terkait curah hujan untuk kemudian menentukan masa tanam nanti? Apakah teman-teman BMKG yang jemput bola, atau mereka bisa bagaimana nih bisa biar dapat layanan itu? Sekarang kami lakukan dua-duanya. Kami produksi informasi, kami sebarluaskan gitu ya, melalui berbagai kanal gitu kan, dengan melalui website, melalui aplikasi info BMKG, melalui sosmed info BMKG gitu kan, itu kami sebarluaskan informasinya, dan melalui kantor-kantor kami yang ada di di Sumatera Utara ini dan di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang kami melakukan terjun ke lapangan yang kami sebut dengan sekolah lapang iklim. Jadi kami hadir langsung di sana, di tengah masyarakat. Betul. Kami hadir di sawah bertemu dengan para petani, kami hadir di perkebunan dengan para petani kopi gitu kan. Nah, itu ada sekolahnya, kita bilang sekolah lapang iklim. Nah, kami ketemu langsung dengan para petani itu. Disitulah teman-teman petani kita infokan bagaimana kemudian bagaimana cara bisa membaca lah ya, kira-kira ya Bang Fari ya. Betul. Bagaimana membaca informasi cuaca dan iklim, menerjemahkannya, dan bagaimana merespon, itu yang jauh lebih penting. Kalau dapat info dari BMKG, oh ini sebulan ke depan curah hujan di atas normal nih, apa yang harus dilakukan petani cabai? Misalnya mempercepat panen, atau justru memperbaiki irigasi gitu kan, memastikan mengalir dengan baik airnya. Nah, itu langkah-langkah itu yang justru lebih penting. Rasanya kalau di luar negeri sana sudah ada kolaborasi baik ya, sehingga kalau kita lihat hasil tanam mereka juga maksimal ya gitu ya Bang Fari ya. Sebenarnya Tribuners dan Sobat BMKG ini kita gampang kali sebenarnya, sudah ada aplikasi info BMKG yang bisa kita langsung download lewat App Store atau Play Store. Gratis. Dan itu gratis. Tadi saya baru download dan dia sudah tinggal minta map saja, kita kan dia udah baca posisi kita sebenarnya. Dan sudah banyak sekali layanan di dalam info BMKG ini ya Bang Fari ya. Betul. Nah, lalu kemudian Bang Fari kan Sumatera Utara ada isu besar lah hari ini, isu soal perubahan iklim. Yang sedang hangat ini, apa namanya itu Bang? Pemanasan global. Terus ada lempengan megatrust. Nah, kayaknya sedikit-sedikit Bang Fari harus kasih tahu nih ke Tribuners sama Sobat BMKG apa barang itu sebenarnya. Baik. Yang pertama mungkin perubahan iklim dulu ya. Kita bicara perubahan iklim. Jadi kebetulan sekitar sebulan yang lalu kami mengadakan survei secara online seluruh Indonesia. Kami dapat sekitar 1.300-an responden. Salah satu pertanyaan yang kami tanyakan adalah, menurut Anda apa ancaman krisis global yang paling mengkhawatirkan? Apa ancaman krisis global yang paling menurut Anda mengkhawatirkan? Ternyata jawaban paling atas, orang paling banyak jawab adalah krisis iklim. Krisis iklim. Ya, perubahan iklim gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada juga krisis sosial, peperangan apa segala macam. Tapi ternyata krisis iklim itu yang paling menjadi
isu yang kekhawatiran lah ya. utama gitu kan. Ini juga sejalan dengan report dari World Economic Forum yang menempatkan iklim extreme weather atau cuaca ekstrim itu sebagai salah satu risiko global tertinggi di seluruh dunia gitu ya. Nah, artinya apa? Perubahan iklim ini sudah menjadi isu global yang dan memang sudah terjadi. Mungkin kalau Tribuners atau sobat BMKG lihat karena ada beberapa berita di luar sana yang panasnya sudah bahkan ban mobil itu udah lengket di aspal gitu ya Bang ya. Iya. Jadi BMKG dalam konteks perubahan iklim tugasnya adalah melakukan pengamatan terhadap indikator-indikator perubahan iklim yang menunjukkan bahwa ini loh perubahan iklim sudah terjadi. Apa aja indikatornya? Pertama, suhu. Seberapa besar kenaikan suhu di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, itu dari pengamatan kami 30 tahun terakhir dari tahun 1991, bahkan di Sumatera Utara ini kita mulai pengamatan dari 1951 gitu kan. Jadi udah hampir 70 tahun kita pengamatan. Itu grafiknya konsisten Bang, naik terus suhu kita, nggak ada cerita turun. Jadi setiap tahun. Nah mungkin kita warga Medan pernah ngerasain di bulan-bulan kemarin panasnya panas sekali, pol panasnya. Mungkin angkanya bisa di 34 sampai 35 tuh Bang. Jadi Sumatera ini grafiknya 70 tahun itu konsisten naik terus. Artinya apa? Emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu antara lain karbon dioksida, metana, nitrooksida makin meningkat, makin banyak, menyebabkan bumi makin panas. Kesetimbangan panas antara yang dipancarkan matahari dan yang dipantulkan bumi itu sudah tidak seimbang. Gitu kan. Nah, tapi itu bukan hanya di Sumatera Utara. Kami melihat dari 119 titik pengamatan yang kami lakukan sepanjang 30 sampai 40 tahun terakhir, hampir semua sama. Trennya semua daerah. Naik. Ya, semua daerah dari Sabang sampai Merauke itu sama, trennya naik. Dan di negara lain pun global mungkin lebih parah juga. Nah, mungkin beberapa waktu lalu sempat ada isu tentang gelombang panas gitu ya, gelombang heat wave gitu ya. Di Indonesia alhamdulillah karena kita negara kepulauan, gelombang panas itu tidak terjadi, ya kan? Tapi suhu panas ada ya kan? Bedanya apa gelombang panas sama suhu panas itu pertama dari temperaturnya gitu ya. Kalau gelombang panas itu sudah di atas 40 derajat ke atas gitu ya, dan konsisten selama jangka waktu tertentu gitu ya. Antara 5 hingga 10 hari terus suhunya di atas 40 terus. Dan anomalinya atau perbedaannya itu 5 derajat dari rata-ratanya. Jadi kalau rata-rata suhu di kota tersebut 30, maka dia 35 terus konsisten. Ya? Nah, itu yang disebut gelombang panas. Nah, di kita alhamdulillah belum. Itu tidak terjadi. Kalaupun di Medan kemarin ada panas, besoknya udah agak sejuk dikit ya gitu Bang. Berarti tidak konsisten ya. Ada fluktuatif. Jadi kalau kemarin dengar di Bangladesh ada suhu sampai 50, kemudian di Filipina sampai 45 derajat, itu betul, itu terjadi. Tapi di Indonesia tidak. Cuma walaupun nggak sampai 40, tapi tetap panas banget. Bang, biar nggak ke sana itu kan tadi perilaku lah ya. Iya, betul. Perilaku tadi mungkin pemanasan global yang kita lakukan, kendaraan, polusi segala macam ya larinya ke arah di situ kan. Mungkin juga BMKG memberikan rekomendasi. Kan tentu kan begitu ya, Bang. Betul. Nih konsisten nih naik. Kalau nilai kan bagus Bang. Betul. Kalau gaji bagus. Betul, kalau naik ya. Kalau suhu yang naik konsisten 70 tahun kan artinya 10 tahun ke depan dengan kekonsistenan itu bukan tidak mungkin pemanasan global itu terus terjadi. Kan? Bukan nggak mungkin yang tadinya nggak terjadi di Indonesia suhu sampai 46-47, bukan nggak mungkin 10 tahun ke depan bisa terjadi. Gitu ya. Nah, betul Bang, tadi Bang In bilang salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita usaha bersama agar kita bisa mengendalikan nih laju kenaikan suhu ini, gitu kan. Jadi negara-negara di dunia setiap tahun melakukan pertemuan konferensi perubahan iklim itu ya. Pada tahun 2015 sudah menyepakati
bahwa laju kenaikan suhu itu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius di tahun 2100 nanti. Artinya gini, misalnya maksimal di 2100 itu kita hanya di angka 1,5 derajat Celcius. 1,5 derajat. Itu komitmen bersama global ya, seluruh negara. Rupanya Tahun 2023 yang mana masih 77 tahun lagi ke 2100 menuju 2100 sudah 14,5. Sudah 1,45. Hanya 0,05 lagi Sedikit melewati lagi batas. Nah, ada beberapa skenario dari para ahli yang menyebutkan kalau kita tidak bisa menahan laju kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah, bencana-bencana akan semakin banyak. Kalau naiknya lebih dari 2 derajat itu seperti itu. Kalau 3 derajat makin parah lagi gitu kan. Ancamannya kalau akhirnya ke makhluk hidup kan gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara perubahan iklim, maka mau tidak mau itu kita harus bicara sama generasi muda, sama anak-anak. Karena nanti mereka lah yang akan mengalami gitu kan. Mungkin kita udah duluan ya, betul, Bang ya. Betul. Mereka yang kemudian ngalamin yang tadinya prediksi 2100. Iya, betul. Angkanya sekarang udah konsisten. Betul. Mungkin di 2100 itu kita udah revisi tadi, Bang. Iya. Revisi angka kan. Betul. Mungkin tidak di 1, sekian itu. Betul. Ya jadi anak-anak kita yang lahir di tahun 2020, tahun 2010, nanti 2050 mereka udah usia 50, usia 60, ya itu mereka yang akan mengalami gitu kan. Jadi isu perubahan iklim adalah isu setiap orang, Pak. Setiap orang, individu harus punya kesadaran untuk melakukan aksi-aksi iklim, menjaga lingkungan ini agar tetap lestari. Gitu. Dan tadi Tribuners, Sobat BMKG yang menarik, tadi kita sempat ngobrol soal Brastagi kok nggak terlalu dingin lagi ya. Rupanya begitu kita pantau oleh forecasternya BMKG, Brastagi itu udah naik lumayan loh. Iya. Jadi Sumatera Utara kenaikan suhunya antara 0,1 sampai 0,4. Artinya gini, Bang. Kalau itu 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau dulu misalnya di Medan suhu rata-ratanya 27,5 misalnya kan. Sekarang jadi 27,6 gitu kan. Nah, kalau konsisten naik terus ya berarti kan benar. Lah itu yang satu, Bang. Ada satu tadi yang soal gempa ya? Ya, megatrust. Megatrust yang akan efeknya dirasain Sumatera dan Kalimantan. Iya. Sama Jawa juga. Jadi gini, tadi yang kita bicarakan itu adalah fenomena-fenomena yang ada di udara, atmosfer gitu ya. Nah, jadi saya sering mengibaratkan BMKG ruang kerjanya tuh sebenarnya cuma 2 gitu kan, bumi ke atas dan bumi ke bawah. Yang tadi kita bicarakan tentang cuaca, klimatologi, tentang iklim, ya, meteorologi, klimatologi, semua itu fenomena bumi ke atas, atmosfer. Nah, sekarang megatrust kita bicara bumi ke bawah nih, geofisika, kegempaan. Jadi kalau kita bicara gempa bumi, Bang, Indonesia itu memang daerah yang rawan gempa bumi jelas gitu kan, karena kita banyak dilintasi patahan-patahan itu ya, lempengan, baik sesar patahan besar maupun sesar-sesar lokal gitu kan. Nah, salah satu yang cukup besar adalah patahan yang di sisi barat Sumatera memanjang terus sampai selatan Jawa gitu kan. Nah, patahan itu kan seperti dua benda yang bergesekan gitu, Bang. Dia saling dorong gitu ya, saling dorong. Tentu suatu saat ketika dorongannya sudah maksimal dia akan melenting, energinya lepas. Itulah yang terjadinya gempa. Nah, ada beberapa segmen yang udah lama nih dia nggak pernah lepas energinya, gitu kan, nggak pernah melenting, nggak pernah meledak, gitu kan. Kalau yang lain mungkin gempa kecil energinya energi dilepas jadi gempa kecil tapi sering gitu kan. Nah, ini ada beberapa segmen yang udah lama. Nah, itu yang terus kami pantau. Dan momentumnya itu menurut perkiraan dalam waktu dekat ini gitu. Sampai saat ini tidak ada teknologi metode yang dapat bisa memprediksi melihat itu ya, Bang ya. Tapi potensinya kita hanya bicara potensi gitu. Tapi BMKG terus memantau itu. Betul. Ya. Nah, makanya Tribuners dan Sobat BMKG kita mesti cepet, dan BMKG termasuk cepet lah ya. Makanya memberikan informasi dini ya terkait kegempaan, cuaca, iklim, semua. Jadi kami ada informasi
sudden onset yang seketika gitu ya, itu gempa bumi, tsunami itu peringatan dini seketika, informasi seketika, maupun fast onset jangka pendek cuaca itu ya 3 jam ke depan, 6 jam ke depan sampai 7 hingga 10 hari ke depan, maupun yang slow onset klimatologi iklim 1 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan sampai proyeksi perubahan iklim. Baik. Bang Fahri ini sebenarnya kan berkantor di Jakarta ya, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim. Betul Bang. Ngantornya di Jakarta nih. Betul. Nah ini kok sekarang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan ini, ada event apakah kita di Medan hari ini? Ya betul Bang. Jadi salah satu upaya kami untuk terus mengedukasi atau meliterasi masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, fenomena perubahan iklim adalah kami hadir ke provinsi-provinsi dan kami lihat isu spesifik apa yang ada di provinsi tersebut. Nah, kami melihat Sumatera Utara salah satu sektor yang cukup banyak potensi adalah perkebunan. Perkebunan, betul. Nah, kami hadir di Sumatera Utara mengadakan acara ekspos perubahan iklim dalam rangka mendukung pembangunan berketahanan iklim di sektor perkebunan. Untuk menggali informasi dari rekan-rekan di sektor stakeholder perkebunan, kebutuhan informasi cuaca dan iklim apa sih yang mereka butuhkan gitu kan, untuk mendukung aktivitas di sektor perkebunan. Betul, sebab ketika kita butuh kebutuhan informasi, kebutuhan informasi tentu sangat spesifik Bang. Kayak contoh kebutuhan informasi curah hujan untuk betul. Sawit tentu beda dengan kebutuhan informasi curah hujan untuk kopi gitu beda jenis tanaman, maka komoditas, beda pendekatan cuacanya kan gitu ya Bang. Beda informasi yang dibutuhkan beda. Kayak contoh kopi ketika baru tanam dia butuh curah hujan. Tapi ketika sudah mulai keluar bunga, udah harus stop itu. Kalau enggak kan enggak jadi kan buahnya kan gitu ya Bang. Atau sawit tadi misalnya berkebalikan misalnya. Nah, itu yang kami coba gali informasinya. Berdasarkan informasi tersebut, nanti hari Seninnya tanggal 26 kami bertemu dengan para expert ya dari perguruan tinggi, dari pusat penelitian, mencoba melihat dari aspek ilmiahnya seperti apa. Kemudian berikutnya high level meetingnya kami bertemu dengan para pengambil kebijakan untuk menyusun rekomendasi, gitu kan. Nah, setelah event itu semua, baru kami akan menyusun produk informasi yang sangat spesifik untuk sektor perkebunan. Gitu. Harapannya produktivitas bisa bertambah. Betul. Gitu. Karena mungkin mereka juga bisa mengupdate tahunan, ya Bang, terkait informasi kalau mau nanam sawit, ini di bulan ini cocok nggak sih? Misalnya. Betul. BMKG sudah kasih info, jangan di bulan ini, karena curah hujan tinggi, busuk nanti sawitnya. Oke. Pendekatan itu yang hari ini. Layanan BMKG lain yang mungkin hari ini itu baru kita tahu sebenarnya Bang. Padahal udah lama sekali mungkin ya Bang ya. Karena perkebunan kan salah satu kita bilangnya climate sensitive sector, sektor yang sangat sensitif terhadap iklim. Makanya gimana biar mengurangi tingkat sensitivitas itu, ya pendekatan ilmiah dengan informasi prediksi ini. Baik Tribuners sama sobat BMKG, tentu kita berharap BMKG terus memberikan informasi terkini terkait cuaca iklim gitu ya Bang. Paling tidak masyarakat bisa mendapat informasi terkini karena informasi BMKG ini rekat sekali dengan masyarakat, pariwisata, bahkan mau berangkat nih naik pesawat, kita nih cek dulu nih hujan nggak ya gitu ya kira-kira. Dan sekarang informasi kami semua sudah bisa hadir di genggaman Bang. Jadi lewat aplikasi di mobile BMKG, kita ada. Kemudian bisa follow akun sosmednya BMKG, info BMKG namanya, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, X ataupun di TikTok juga, ada di YouTube juga. Sudah gampang sebenarnya kita mengakses itu ya. Bang Fahri. Nah, Tribuners, menarik tadi perbincangan dengan Bang Fahri dari BMKG, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim. Saya informasikan untuk terus mengupdate informasi terkini. Dua platform kami, ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan tribunmedan.com yang setiap detik menyajikan informasi kepada Tribuners. Bang Fahri, sebelum kita tutup jumpa tengah edisi hari ini, mungkin ada pesan nih dari Bang Fahri buat masyarakat Sumatera Utara biar kekonsistenan kita memanaskan bumi ini kita
turunin dikit deh. Iya. Jangan konsisten sekali gitu. Mungkin ada pesan yang Bang Fahri mau sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, Bang. Silakan. Iya Bang, rekan-rekan Tribuners, jadi isu perubahan iklim itu bukan hoax. Indikator-indikator yang diukur BMKG sudah menunjukkan bahwa memang itu sudah terjadi. Tidak hanya di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia juga terjadi, bahkan global. Apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita agar menjaga bumi kita yang tetap lestari, laju kenaikan suhu ini bisa terkendali? Mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Mari kita bangun kesadaran kolektif untuk melakukan aksi-aksi iklim. Dimulai dari langkah-langkah sederhana setiap hari, Bang. Ya, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Kemudian hemat air gitu ya. Contoh misalnya kalau lagi cuci piring gitu ya. Kalau lagi disabunin piringnya, kerannya matiin dulu. Ya, gitu kan. Ya, itu langkah sederhana tuh, ya, Bang, gitu kan, hemat air gitu kan. Terus kalau manasin mobil jangan 2 jam kan gitu. hemat listrik misalnya, Hemat listrik, kalau udah malam mau tidur lampu-lampu dimatiin Mungkin gitu kan. juga berupaya melakukan perubahan dalam penggunaan energi gitu. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya nih kantornya dekat gitu kan, jalan aja deh. atau bersepeda atau jalan. Nah, itu kan. Atau kendaraan umum. Betul, atau kendaraan umum. Nah, kemudian dalam skala yang lebih luas juga tentu pemerintah kan melakukan hal-hal yang lebih masif gitu kan. Tapi intinya kesadaran kolektif harus dibangun dulu dari individu masing-masing. Bahwa kita yang menitipkan bumi ini, kita untuk nanti kita wariskan ke anak cucu kita. Benar. Baik, Bang Fahri, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dr. Fahri Rajab, SSIMS. Terima kasih Bang Fahri sudah mampir ke Studio 1 Tribun Medan. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita jumpa lagi di edisi Jumpa Tengah berikutnya dengan tamu spesial lainnya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.